Boom! Hai, gue Sabana. Kalian pikir jadi rumput enak? Tiap tahun gue harus nahan kekeringan, api liar, sama sapi-sapi yang doyan ngemilin gue. Tapi dibalik semua itu, gue punya pesona yang semua orang belum tentu tahu. Kalian tahu nggak sih, Sabana itu punya 2 musim dominan loh, kering dan basah. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sabana cuma ada 2 musim dominan? Jawabannya, karena sabana biasanya tumbuh di daerah yang dekat garis khatulistiwa dan beriklim tropis. Di sini, curah hujannya rendah, tapi suhunya hangat sepanjang tahun. Pas musim hujan, rumput-rumput tumbuh subur. Tapi begitu musim kering datang, semuanya berubah jadi padang coklat yang gersang, tapi tetap hidup. Letak sabana juga unik tahu. Biasanya datar atau sedikit berbukit, bukan di daerah lembab kayak hutan hujan. Dan jangan salah, di sabana ada ribuan jenis rumput, bahkan lebih dari 4.500 spesies. Dari yang pendek kayak karpet, sampai yang tinggi kayak rambut singa. Tapi sabana nggak cuma tentang rumput aja loh. Di sini juga tumbuh pohon-pohon keren yang tahan hidup di panas ekstrim, kayak pohon akasia dan baobab. Batangnya bisa nyimpen air buat bertahan di musim yang kering. Nah, flora yang tadi disebutin Billy itu jadi sumber makanan utama buat para penghuni sabana. Ada zebra, gajah, rusa, banteng, kerbau. Pokoknya tipikal herbivora gitulah. Tapi jangan lupa, sabana juga punya kelompok pemangsa, kayak singa, citah, dan hiena, yang jaga keseimbangan rantai makanan. Tapi kalian tahu gak sih, ada sebuah studi yang mengatakan bahwa sabana tropis merupakan bioma yang paling sering terbakar di dunia. Fakta ini juga didukung oleh data dari International Savanna Fire Monitoring Initiative yang menunjukkan bahwa wilayah Afrika menyumbang sekitar 71% dari emisi CO2 akibat kebakaran sabana selama periode 1997 sampai 2014. Tadi sudah dijelaskan bahwa sabana punya 2 musim. Nah, hal ini dikarenakan udara panas, angin kencang, dan rumput yang kering banget saat musim panas bisa jadi bahan bakar alami. Biasanya, kebakaran kecil di awal musim kering masih bisa dikendalikan dan justru bantu pertumbuhan rumput baru. Tapi kalau udah masuk akhir musim kering gini, apinya jauh lebih besar, menyebar cepat, dan sulit dipadamkan. Itu sebabnya, pengelolaan api di sabana sangat penting. Sayangnya, area sabana masih sedikit jejak manusia ya. Jadi kebakaran cenderung nggak terkendali dan malah merusak ekosistem dan mengancam satwa liar. Isu ini berujung kepada tanaman yang satu persatu mati, hewan yang kehilangan sumber makanan pula, dan hasil ekosistem tidak seimbang. Perubahan mulai dari langkah kecil, dan langkah kecil itu bisa dimulai dari kita. Dengan tidak membeli produk berbahan hasil perburuan liar, ikut kampanye konservasi satwa, menanam tumbuhan asli, hingga menyebarkan kesadaran lewat media sosial. Menjaga alam merupakan kewajiban kita sebagai manusia yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, satu langkah kecil dari kita sama dengan satu harapan masa depan. Salam geografi.